Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat, dari channel Kang Rahmat Berbagi. Oke, pada kali ini saya akan berbagi sebuah strategi menjalankan bisnis, terutama bagi Anda yang sudah merasa senior, dengan kata lain tua ya, seperti saya. Kemudian merasa gaptek, bagaimana caranya? Tapi ingin memulai bisnis online yang mungkin menjelang pensiun ya, Anda ingin punya penghasilan tambahan, misalnya sudah kepala lima nih, sebentar lagi pensiun. Bagaimana caranya memulai bisnis? Oke, saya akan share ya bagaimana caranya menjalankan bisnis bagi Anda yang sudah berumur di atas 50 tahun dan merasa gaptek. Oke, bagaimana strategi memulai bisnis online bagi yang gaptek dan umurnya di atas 50 tahun? Jadi sebenarnya untuk menjalankan bisnis online itu, Anda tidak harus memahami teknologi secara mendalam. Yang Anda perlukan adalah cara menggunakannya, bukan mendalami teknologi tersebut. Yang pertama adalah Anda harus memiliki mindset yang benar. Mindsetnya adalah jangan takut teknologi. Justru kehadiran teknologi adalah untuk membantu kita, untuk memudahkan kita, bukan untuk mempersulit kita. Ya, logikanya gini, jika dulu kita mengirim pesan, mengirim surat ke 1.000 orang, kebayangkan pertama berapa biayanya? Untuk perangko saja berapa sekarang? Satu helai perangko. Apalagi kalau kilat khusus dan waktu yang dibutuhkan. Apalagi kalau jauh-jauh. Sementara kalau dengan teknologi internet, kita bisa mengirim email ke 1.000 orang itu dengan harga yang sangat murah, ya. Mungkin cuma Rp2 per email dan akan sampai dalam waktu yang sangat cepat, bahkan seketika. Kemudian yang kedua, bisnis online itu tidak harus ribet. Intinya adalah Anda harus fokus kepada tujuan, bukan hambatan teknologi. Ya memang, nanti Anda akan belajar teknologi. Ya, sama seperti Anda ingin mengendari motor, sama seperti Anda ingin mengendari mobil, sama seperti Anda ingin menggunakan handphone Anda. Ya, seperti itu saja. Handphone teknologi, motor itu teknologi, mobil itu teknologi. Untuk bisa menggunakan sepeda motor, Anda tidak perlu memahami mesinnya. Yang perlu Anda pahami adalah bagaimana cara menggunakan sepeda motor. Begitu juga dengan menggunakan HP, Anda tidak perlu mengerti mesinnya, programnya, dan sebagainya. Yang penting adalah bagaimana caranya Anda bisa menggunakan aplikasi yang ada di HP. Nah, seperti itu. Jadi dalam bisnis online pun sama seperti itu. Ya memang akan menjadi sebuah kelebihan jika Anda memahami teknologi lebih mendalam, tapi itu tergantung dari bisnis Anda. Banyak bisnis yang bisa dilakukan meskipun Anda tidak memahami teknologi lebih mendalam. Jadi jangan takut dengan teknologi. Justru kehadiran teknologi adalah untuk mempermudah kita. Kemudian yang kedua, tadi saya mengatakan ya, ada banyak bisnis yang bisa kita lakukan tanpa harus memahami teknologi secara mendalam. Jadi yang penting itu kita memilih model bisnis apa. Nah, jadi kalau kita memilih model bisnis yang sederhana, yang mudah, Anda tidak perlu banyak memahami teknologi secara mendalam. Contoh di sini, misalnya jualan produk fisik, baik itu reseller maupun dropship, itu Anda tidak perlu harus memahami teknologi secara mendalam. Saat Anda bisa ngetik, ngetik di mana? Di sosial media, itu pun sudah cukup. Anda bisa ngetik email, bisa ngetik di WA, bisa mengetik di blog. Mengetik di blog juga sama, seperti Anda mengetik di MS Word. Sangat-sangat mudah. Sama dengan jualan produk digital seperti e-book atau kursus online. Affiliate marketing, artinya mempromosikan produk orang lain dan dapat komisi. Semuanya ini bisa dilakukan jika Anda sudah bisa mengirim email lah. Anda punya email, misalnya Gmail, kemudian Anda bisa membaca, Anda bisa mengirim email, kemampuan itu sudah sangat cukup untuk menjalankan model bisnis ini. Berbeda jika Anda menjalankan bisnis berkaitan dengan security website, lah itu lain lagi. Ya tidak usah, sesuaikan saja memilih bisnis sesuai dengan kemampuan Anda. Berikutnya ya, kita cukup gunakan teknologi yang mudah. Contoh, misalnya WhatsApp. Ya siapa yang tidak bisa menggunakan WhatsApp zaman sekarang? Kalau Anda bisa menonton video ini, kemungkinan besar Anda sudah bisa WhatsApp. Kemudian ada Facebook, Instagram, ini kan gampang menggunakannya. Ya bahkan emak-emak ya yang sudah berumur pun pada bisa nih menggunakan WhatsApp.
Facebook, Instagram. Termasuk Anda juga bisa menggunakan marketplace seperti Shopee atau Tokopedia dan sebagainya. Itu pun teknologi-teknologi sederhana yang bisa menghasilkan uang tanpa harus mendalam. Termasuk website sederhana untuk SEO dan branding. Ya, sekarang membuat website itu gampang ya. Dengan WordPress sekali klik jadi. Dan selama Anda bisa ngetik, Anda pun sudah bisa menggunakan website tersebut. Sangat-sangat mudah. Ya, tentu. Mungkin Anda akan perlu belajar. Tapi tidak harus lama. Tidak harus S1. Mungkin beberapa hari juga bisa. Oke, lanjut. Kemudian yang paling penting adalah dalam bisnis internet itu bukan terfokus kepada teknologinya. Tapi bagaimana cara Anda berhubungan dengan pelanggan. Bagaimana caranya supaya pelanggan Anda itu percaya kepada Anda? Itu yang lebih penting dibandingkan Anda mempersalahkan, mengeluhkan bahwa Anda gaptek, Anda gaptek. Ya, Anda bisa gunakan testimoni atau ulasan pelanggan. Kemudian Anda juga bisa berinteraksi aktif dengan pelanggan melalui media sosial. Kemudian ya tampilkan identitas bisnis Anda dengan jelas. Alamatnya di mana? Kalau Anda punya perusahaan, sebutkan nama perusahaannya, minimal alamatnya lah. Itu pun sudah akan membangun kepercayaan. Dan ini jauh lebih penting dibandingkan Anda mengurusi masalah teknologi. Atau bahkan yang lebih parah lagi, mengeluh, saya gaptek, saya gaptek. Udah fokus saja bagaimana cara membangun kepercayaan. Saat Anda bisa posting di Facebook dan membangun kepercayaan orang lain, pelanggan akan berdatangan kepada Anda. Sesimpel itu. Kemudian Anda juga harus memahami promosi yang efektif. Ya, bagaimana caranya Anda memanfaatkan media sosial supaya jangkauannya luas. Bagaimana caranya supaya postingan Anda itu dilihat oleh orang lain. Dan ini tidak berkaitan dengan teknologi sebenarnya, tapi bagaimana cara Anda memanfaatkan algoritma media sosial. Caranya seperti apa? Sekali lagi, itu adalah bagaimana cara Anda membuat konten, bagaimana cara Anda berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Tidak perlu pengetahuan teknologi yang mendalam. Kemudian gunakan iklan yang berbayar untuk hasil yang cepat. Nah, jika Anda ingin hasil yang cepat, mendatangkan traffic, Anda gunakan iklan berbayar. Itu pun tidak sulit. Sekarang itu ngiklan di TikTok, di Facebook, di Google itu sangat-sangat mudah. Kemudian Anda juga bisa menggunakan WhatsApp marketing untuk menjaga komunikasi dengan pelanggan. Di WhatsApp itu sekarang sudah banyak tool ya, apalagi di WhatsApp bisnis. Ada grup, ada channel, kemudian ada auto replay, kemudian Anda juga bisa menampilkan katalog dan sebagainya. Dan itu sangat mudah menggunakannya. Ya sekali lagi, Anda perlu belajar, tapi tidak harus lama. Ya. Kemudian gunakan teknik SEO sederhana. Nah ini kalau Anda ingin mendatangkan traffic ya selain iklan, Anda bisa menggunakan teknik SEO yang sederhana. Apa itu teknik SEO yang sederhana? Intinya Anda rajin posting, tapi postingan yang original, postingan yang berkualitas. Jangan main comot punya orang lain. Intinya seperti itu. Sederhana. Sekarang cara membuat konten pun ada AI, ya. Sangat mudah sekali. Oke, kemudian selanjutnya jangan kerjakan sendiri. Nah, ini kesalahan. Banyak orang yang berpikir mengerjakan sendiri. Untuk hal-hal yang membutuhkan teknis, ya, Anda bisa membayar orang lain. Oke, misalnya, oh saya tidak bisa membuat website, ya bayarlah orang lain. Saya tidak bisa membuat landing page, bayarlah orang lain. Membuat website itu bukan inti bisnis. Itu bisa didelegasikan. Misalnya Anda butuh website ya untuk toko online, untuk blog, untuk landing page dan sebagainya. Membuat website itu bukan inti bisnis. Jika Anda tidak bisa melakukannya, itu tidak masalah. Anda bisa bayar orang lain. Bisa membayar saya juga menyediakan jasa membuat website, atau karyawan Anda, atau orang lainnya, silahkan, itu terserah Anda. Tapi jangan dijadikan hambatan. Waduh, Kang, saya tidak bisa membuat website. Ya jangan dipaksakan. Bayar aja orang lain. Jangan jadi hambatan juga. Ya. Jadi kalau ada pekerjaan yang sulit dilakukan, itu outsource. Bayar orang lain. Sesimpel itu. Dan terakhir, ya Anda terus belajar dan beradaptasi. Ada yang mengatakan sebenarnya tidak ada yang namanya gaptek. Ya, kalau bahasa halusnya, anda tidak bisa menguasai teknologi karena Anda belum belajar. Seperti Anda tidak bisa menggunakan sepeda motor, tidak bisa menggunakan mobil, karena itu belum belajar. Setelah belajar, bisa kan? Mungkin Anda waktu masih kecil, masih remaja, tidak bisa mengendarai sepeda motor. Sekarang bisa. Sepeda motor itu sulit loh.
Kalau Anda bisa, berarti Anda sebenarnya punya skill, punya kemampuan belajar. Begitu juga cara mengelola website, cara mengelola sosial media, cara membuat gambar, cara membuat video, dan sebagainya. Kalau Anda mau belajar, Anda akan bisa. Kemudian ikuti perkembangan tren bisnis, jangan takut mencoba hal yang baru, ya cobalah. Seringkali orang itu tidak bisa gaplek terus karena tidak mau mencoba. Ternyata kalau mencoba, bisa. Jadi belajar dari pengalaman, ya silahkan Anda coba bagaimana cara membuat video. Jelek ya nggak apa-apa. Itu adalah bahan pelajaran supaya berikutnya Anda bisa membuat video yang lebih baik lagi. Jadi silahkan Anda evaluasi apa yang salah, apa yang kurang. Terus saja perbaiki, perbaiki. Jika Anda bisa memperbaiki 1% sekali percobaan, maka 100 kali percobaan Anda sudah naik ya. Kemampuan Anda itu 100%. Tapi kalau Anda tidak pernah mencoba, Anda tidak akan bisa-bisa. Tadi saya mengatakan gaplek itu bahasa halusnya adalah belum belajar. Kalau bahasa kasarnya apa? Gaplek itu karena Anda malas. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, membuka pikiran bagi Anda yang mau belajar bisnis online. Meskipun Anda sudah berusia di atas 50 tahun, sudah mau pensiun ya, dan merasa gaptek, dengan mindset yang baru saja saya share kepada Anda akan bisa belajar bisnis online dan akan segera menghasilkan dalam waktu yang tidak lama. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membuka wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.